Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa alihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'atihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina kanu khususan ahli hadzal kitab Syekh Muhammad bin Shalih al-Khadrami bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai faidah. Faidatun. Itu ya. Qala An-Nawawi fi Tibyan. Berkatalah Imam Nawawi. Imam Nawawi yang masuk di sini adalah bukan Imam Nawawi Banten, tapi Imam Nawawi Ad-Dimashqi, Damaskus, Suriah. Fi Tibyan dalam kitab At-Tibyan. La yamna'ul kafiru min sima'il Qur'ani. La, tidak boleh yamna'ul kafiru, menghalangi orang kafir, min sima'il Qur'an, untuk mendengarkan ayat Qur'an. Liqaulihi azza wa jalla, berdasarkan firman Allah azza wa jalla. Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Surah At-Taubah ayat 6. Wa in ahadun, seandainya seseorang minal musyrikina, dari orang-orang musyrik, istajaroka, meminta perlindungan, fa'ajirhu, maka lindungilah. Orang non-muslim yang hidup damai dengan kita, ya jangan diganggu. Tidak boleh mengganggu orang-orang non-muslim yang hidup bersama dengan kita. Istajaroka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, sehingga ia mendengar kalam Allah atau mendengar ayat Al-Quran. Dengan kita berperilaku baik, ada harapan ia akan mendengar ayat Quran, ada harapan ia akan memperoleh hidayah. Kalau kita maki-maki, makin jauh. Wa yumna'u, wa yumna'u, dan dicegah, min maskil mushafi, dari menyentuh mushaf. Kalau mendengarkan, ya malah dianjurkan diperdengarkan, tapi kalau menyentuh, ya jangan, kalau bisa. Wahal yajuzu ta'limuhu al-Quran, wahal apakah yajuzu, boleh, ta'limuhu, mengajarkannya, mengajar orang non-muslim, al-Quran, Quran. Dia mau. Kalau ada seandainya non-muslim yang pengen belajar Quran, boleh kok enggak? Hal apakah ya juzu, boleh, ta'limuhu al-Quran, yaitu mengajarkan Quran. Qala, berkatalah ashabuna, sahabat-sahabat kami, yaitu sahabat-sahabat dari Imam An-Nawawi. In kana la yurja islamuhu, in kana, apabila, la yurja, tidak diharapkan, islamuhu, Islamnya, lam yajuz, maka tidak boleh, ta'limuhu, mengajarkan. Kalau kayaknya orang itu belajar Quran, justru malah ingin mencari kelemahan Quran, jangan diajarin. Karena orang
belajar Quran kan belum tentu untuk mengimani Quran, tapi untuk mencari kelemahan atau mencari sisi-sisi di mana Quran itu bisa buat ngantem orang Islam sendiri. Ya, konon dulu katanya ada tokoh Belanda. Nah, itu kan ya. Nah, dia kan belajar Quran, belajar hadis, tapi bukan untuk diimani, tapi untuk mencari kelemahan orang Islam. Misalnya dia ketemu ayat fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat. Bacanya diputus di situ. Akhirnya orang-orang sholat di propaganda, enggak usah sholat. Kata Quran, fawailul lil musallin, fawailun celaka besar lil musallin, orang-orang yang sholat. Akhirnya dia ngajinya diputus di situ. Lah orang yang enggak pernah ngaji mantruk-mantruk aja. Oh iya ya, Quran yang bilang. Quran malah bilang katanya yang celaka itu orang yang sholat. Nah ini orang yang belajar Quran tapi mencari cara dari Quran itu untuk melemahkan orang Islam. Padahal ngaji ayatnya belum selesai. Kayak laki-laki yang pengen kawin lagi kan ayatnya fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Fankihu nikailah ma qabalakum minan nisa, apa yang baik atau yang cakep-cakep dari wanita-wanita. Berarti yang jelek-jelek enggak usah itu. Masna 2, wa sulasa 3, wa ruba' dan 4. Kemudian ngomong sama bini rumah, mak percayakan sama Quran? Percaya. Ini ayatnya suruh kawin 2, 3 atau 4. Nah, itu orang ngaji Quran. Lah kalau Pak Mansur mah nggak perlu pakai ayat, Pak Mansur. Udah nggak perlu pakai ayat, dia mah langsung. Enggak, takutnya Paris ini. Aku udah hafal aja. Enggak, takutnya Paris ini begitu. Kota Paris ini baru Iya, tahu. maknya langsung diunjukin istrinya. Tuh, mak tuh ayat Quran bilangnya famkihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Nikailah wanita yang baik-baik. Masna 2, wa sulasa 3, wa ruba' 4. Malah 1 nggak ada ayatnya loh, mak. Boleh guru. Itu orang belajar Quran tapi untuk kesenangan, untuk memenuhi nafsunya ya gitu. Padahal ayat itu kan belum berhenti. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Tapi kalau nggak kuat, fawahida 1 saja. Dan sama kayak ayat tadi. Fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Tapi kan masih ada lanjutannya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Makanya kalau dalam ilmu qiraah nggak boleh berhenti di ketika membaca itu, nggak boleh berhenti di fawailul lil musallin, harus nyambung. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka kalau berhenti di situ nanti artinya ya itu celaka besar orang-orang yang sholat. Maka baca Qurannya ya kalau enggak tahu tempat pemberhentian ya bahaya. Makanya di situ enggak boleh berhenti, harus lanjut. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim nyari ayat-ayat supaya buat pembenaran apa yang dilakukan, bahaya ini. Wa in rujiya islamuhu, tapi kalau diharapkan keislamannya, fafihi wajhani, maka di dalam ini wajhani ada 2 pendapat. As-sahhuhuma, yang paling sahih dari pendapat itu ya juzu, boleh, yaitu boleh mengajarkan apabila ada non muslim yang pengen belajar Quran. Misalnya Pak Ustadz Royani, anaknya sebelahnya, Pak Ustadz, anak saya pengen ngaji. Ayo monggo. Ngaji dan ngelarang.
Boleh Pak Haji. Siapa tahu kan ya. Rojaan karena mengharap li islamihi untuk keislamannya. Siapa tahu dengan dia belajar ngaji, ya siapa tahu dapat hidayah. Tapi kalau secara logisnya kok kayaknya orang ini malah berbahaya, ya jangan. Wasani yang kedua, la yajuzu, tidak boleh. Tapi yang sahih adalah boleh mengajarkan Quran kepada non muslim. Dan dulu sahabat Umar Ibn Khattab itu kan masuk Islamnya kan ya gara-gara baca Quran. Dan dia baca Quran kan sebelum dia Islam, tapi karena dia orang Arab, Qurannya berbahasa Arab, itu nggak perlu belajar Iqra dulu. Lalu sebelum dia orang Arab, bahasanya Arab kan, ya nggak perlu belajar Iqra, langsung bisa. Begitu baca Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa, masuk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani yang kedua, la yajuzu, tidak boleh. Kama la yajuzu bai'ul mushafi minhu wa in rujiya. Kama la yajuzu, seperti tidak boleh, tidak diperbolehkannya bai'ul mushaf, menjual mushaf atau membeli mushaf minhu dari non muslim itu, wa in rujiya, walaupun diharapkan keislaman. Wa amma idza ra'aynahu yata'allamu fahal yamna'u. Adapun kalau kita melihat, wa amma idza ra'aynahu, idza ketika ra'ayna kami melihat hu ke orang non muslim itu, yata'allamu, ia belajar Quran, fahal yumna'u, apakah harus dicegah? Ya fihi wajhani. Di dalam hal ini juga ada dua pendapat tadi. Kalau memang ada harapan dia masuk Islam, yuk lanjutin. Tapi kalau malah dia nanti merusak Islam, yuk jangan. Tapi kan kita tidak tahu apakah merusak atau enggak, kan kita tidak tahu, belum terjadi. Yuk kita berhusnudon, prasangka baik. Kalau misalnya ada anak non muslim kok ikut ngaji, yuk silakan. Siapa tahu nanti dia masuk Islam, siapa tahu. Lah kadang kayak bocah-bocah kecil itu kan ikut teman-temannya ya, teman-temannya pada ngaji, ikut ngaji. Ya udah, kalau dia ikut ngaji, ajarin ngaji lah, siapa tahu. Begitu dia di rumah mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Oh, kata bapaknya biasanya doanya begini-begini, pokoknya malah doa yang diajarin Pak Ustadz Royani begini Pak. Terus anjingnya panas. Ada siapa tahu ya. Ya kan apa itu, kalau nggak kenal nggak sayang, apa namanya itu? Tak kenal makanya tak sayang. Kan harus kenal dulu kan ya. Yang dikenalkan dulu dengan huruf-huruf Quran, dikenalkan dengan Quran, insya Allah lama-lama sayang dengan Quran. Dan kalau sayang, di akhirnya dia masuk Islam. Wa khamisuha, dan yang kelima dari yang tidak diperbolehkannya bagi orang yang junub, yaitu al-lubsu, berdiam diri di dalam masjid. Al-lubsu, berdiam fil masjid, di masjid. Bidomil lami, dengan mendomahkan huruf lam, dibaca al-lubsu. Atau wafatuha, dan fathahnya huruf lam, al-labsu, dibaca al-lubsu boleh, dibaca al-labsu juga boleh. Masdarul labisa, itu masdar dari lafaz labisa. Masdar itu kata kerja tapi yang berubah menjadi kata benda. Makan, itu kan kata kerja. Tapi kalau makanan kata benda, ya kan? Iya, minum kata kerja. Kalau minuman kata benda. Itu masdar. Masdar itu kayak begitu. Aslinya kata kerja tapi berubah menjadi kata benda. Masdarul labisa, bentuk masdar dari lafaz labisa. Min babi sami'a, masuk dalam bab pembahasan lafaz sami'a. Ai, artinya
Lubusu muslimin, berdiamnya seorang muslim balighin yang sudah balik, ghairi nabiyyin, dia bukan seorang nabi, fil masjid, di dalam masjid. Orang yang junub tidak boleh ngetem, ngadem, dan yang seleyeh-leyeh habis kikuk-kikuk di rumahnya gerah. Wah, kalau musola adem nyalain AC. Di rumah gerah kebetulan apa AC-nya rusak. Habis main lato-lato kucingnya pengen ngaji. Ini kekepin itu. Iya. Nah, udah dikelonin aja situ. Kemarin kayak ngaji nasoi ulibat kan gara-gara orang masuk surga gara-gara begitu. Surga entar. Iya, tapi masih lama. Apa pengen cepet? Lah misalnya kayak tadi orang habis lato-lato Gus saya main lato-lato biasanya ya. Habis main lato-lato gerah, lah kemudian ngadem di masjid nyalain AC, enak enggak boleh. Wong dia belum mandi. Gua mau kifalis sholati, yang dimaksud dengan masjid adalah sesuatu wukifa yang diwakafkan lis sholati, untuk melaksanakan sholat. Ya jadi musola juga sama ya. Iya, musola masjid secara hukum enggak jauh beda, sama. Yang dikategorikan masjid itu sesuatu wukifa yang diwakafkan, yang diperuntukkan lis sholati, untuk sholat. Kalau masjid itu bentuk isim makan dari kata sajadah, sujud. Masjid atau masjid artinya tempat sujud. Kalau musola isim makan dari kata sholat, artinya tempat sholat. Kalau kita ya langgar. Kalau orang Sunda apa Pak? Langgar. Kalau Sumatera surau ya. Surau. Kalau orang apa tajuk itu orang apa? Yes, pokoknya itulah. Walaupun adanya al-lubusu, berdiam itu biqadri tumakninati, hanya sebentar, sehitungan orang tumakninah. Tumakninah kan cuma sebentar ya. Iya. Tumakninah itu ukurannya hanya membaca subhanallah sekali. Berarti hanya berapa detik? Subhanallah 1 detik ya. Subhanallah, ya kan? Dua dua nawar dah. Itu kalau subhanallah, lah itu dua. Kalau subhanallah, la muguruhu, bukan lewatnya. Kalau hanya sekedar lewat boleh, tapi yang tidak boleh itu berdiam di situ. Yang dimaksud dengan ubur wa ad-dukhulu, yaitu masuk, min babin, dari satu pintu, wal khuruju, dan ia keluar, min akhar, dari pintu yang lain. Misalnya kayak musola kita, dia masuk dari pintu sebelah sini, kemudian keluar dari pintu sebelah sono, cuman lewat, sekedar lewat, karena mungkin di depannya jalannya banjir, kemudian lewat dalam musola, tapi sekedar dia lewat, maka tetap boleh. Yang nggak boleh itu dia berhenti, ngetem, ngadem, apalagi layah-layah, nyalain kipas, nyalain AC, main HP dulu. Bikhilafi ma idza lam yakun lahu, berbeda, bikhilaf berbeda, idza lam yakun lahu, apabila bagi masjid tersebut illa babun wahidun, hanya ada satu pintu. Bayang tanimu, maka dilarang ad-dukhulu, masuk. Lah kalau pintunya dua kan jadi lewat doang kan. Lah kalau pintunya satu ya mana mungkin bisa lewat. Berarti kalau di pintunya satu ya memang tujuannya pengen masuk. Kalau pintu dua ya kadang kan ada masjid itu memang bahkan memang buat transit. Transit itu dari gang sini ke gang sini. Itu memang kalau lewat motor sono kan jauh. Nah, akhirnya lewatnya masjid itu. Kayak saya pernah khutbah Jumat, selesai khutbah Jumat itu ya ibu-ibu banyak yang pada lewat di dalam masjid itu, di swasembada atau gimana, saya pernah ingat itu.
Ya memang karena buat jalan itu, jalan tembusan dari gang sini ke gang sini. Nah tembusannya itu lewat masjid, karena kalau lewat jalan sebenarnya jauh muternya. Nah ya, kalau itu kan yang di Malang itu. ada Pak Haji ya? Iya, di DPP itu. Oh itu memang terasnya atau Haji? Yang toan. Toar, Masjid As-Salam itu namanya. Lah itu kan memang dia di terasnya, halamannya ya kayak begini lah nih. Kayak musola kita itu kan depannya memang buat jalan, ini enggak di dalam masjid Pak. Bukan di teras, di dalam. Ya kayak musola kita itu kan ada pintu sini sama pintu sini. Ya itu memang buat lewat, buat jalan tembus. Lah kalau sekedar lewat kayak seperti itu tadi, walaupun dalam keadaan junub, boleh. Tapi kalau masjid itu pintunya kok cuma satu, berarti dia masuk yang bukan tujuan lewat kan? Pintunya memang cuma satu. Amat taradud, adapun taradud itu mundar mandir. Fa innahu haramun kal muksi, maka hukumnya haram bagi orang yang junub kal muksi, seperti orang yang layeh-layeh berdiam diri tadi. Lah kalau mondar mandir mondar ya nggak boleh. Kalau lewat tadi kan hanya sekedar lewat, berarti cuma sekali. Cuman kalau dia bolak balik ya nggak boleh. Qala ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabilin hatta tantasilu. An-Nisa 43. La taqrabus shalah, jangan dekat-dekat salat. Nah ini kalau dipotong segitu kan bahaya. La taqrabus shalah, jangan dekat-dekat salat. Dekat-dekat aja nggak boleh, apalagi dijalani. Kalau dipotong di situ, padahal ayat itu kan masih ada lanjutannya. Wa antum sukara, kalau kalian dalam keadaan mabuk. Sukara itu mabuk. Jangan dekat-dekat sholat kalau lagi mabuk. Sibuk sama kucing. Oh, pengen ikut ngaji ya biar dulu ya, tak balik lagi balik lagi. Dia mau dikeluarin gitu. Nah, udah gitu. Diem. Maunya begitu tuh. Tapi dikeluarin ganggu nih. Hatta ta'lamu, sehingga kalian nyadar, tahu apa yang dibaca. Kalau orang mabuk bacaan sholatnya bingung, mabuk. Nah ini termasuk ayat yang menunjukkan proses pengharaman minuman mabuk. Karena dulu orang jahiliyah itu kan termasuk kebanggaannya itu mabuk. Semakin sering mabuk semakin keren lah pokoknya. Pokoknya kebanggaannya itu kalau mabuk, kalau cuma minum baru sebotol kok mabuk, cemen. Kalau udah seteko tuh baru lah, apalagi malah sedrum, segalon. Pokoknya jadi kebanggaannya itu kalau mabuk. Nah, Lu ini kan. Lu apa? Kira-kira mulu. Ya pokoknya mabuk, kebanggaannya. Nah begitu Islam mau mengharamkan, ya melalui proses, gak langsung vonis turun ini haram, enggak. Pertama turun ayat bahwa di minuman itu ada manfaatnya, ada madorotnya. Tapi madorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Ya manfaatnya katanya konon buat jamu katanya. Tapi madorotnya lebih besar. Itu ayat yang pertama turun. Kemudian ayat yang kedua turun, ya ayat ini. La taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan dekat-dekat sholat kalau lagi mabuk. Saat itu belum diharamkan mabuk, belum, ya masih. Jadi ketika komat itu masih dayeng-dayeng begini. Ya sholatnya ya. Amin. Lalu masih mabuk. Saat itu belum diharamkan, ya masih biasa mabuk. Cuman baru ada himbauan kalau lagi mabuk jangan sholat dulu. Nanti kalau udah waras baru sholat lah. Ternyata waktu sholat berdekatan antara maghrib isya cuma jeda 1 jam. Lah dari isya ke subuh lama. Lah kadang ketika turun perintah sholat ini haram mabuk kan belum, masih.
Ya kadang ya tadi tuh. Amin. Cilik kuping. Amin. Nyengir-nyengir aja padahal pengalaman. Perintah pertama hanya himbauan, jangan dekat-dekat sholat kalau lagi mabuk. Begitu udah proses bertahap, umat Islam udah mulai rajin sholat, mabuk mulai ditinggalin, baru turun innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaiton. Bahwasanya khamr dan lain-lain itu termasuk kerjaannya setan. Lalu kerjaan setan kalau kita kerjain, setannya kerja apa? Maka gaji buta. Maka gaji buta dia. Kerjaannya dia kita kerjain. Minuman dia kita minum. Dan dia minum apa? Lah makanya dia marah, nyuruh masuk ke badan orang. Robot kerjaan orang ya. Ya biarin setan kerja dengan kerjaannya, nggak usah kita cerobot. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kalian mengetahui apa yang kalian baca ketika sholat itu. Wala junuban, dan jangan dekat-dekat sholat junuban kalau lagi junub. Illa abiri sabilin, kecuali hanya sekedar lewat jalan. Hatta tagtasilu, sehingga kalian mandi. Nah, ini ayat yang menjadi dasar, tidak diperbolehkannya masuk ke dalam masjid kecuali hanya sekedar lewat. Hatta tagtasilu, sehingga mandi. Ai la taqrabu, artinya la taqrabu, jangan dekat-dekat maudhi as-sholati, tempat sholat. Fi hali kaunikum sukaro, sedangkan kondisi kalian lagi mabuk. Sukaro itu mabuk. Wala fi hali kaunikum junuban, dan juga wala, dan juga jangan dekat-dekat fi hali kaunikum junuban, ketika engkau dalam keadaan junub. Naam, yo. Ya juzu boleh lubsuhu, berdiam dirinya seseorang di dalam masjid, fihi, di dalam masjid, lidoruratin, karena keadaan darurat. Contohnya apa? Kaan nama, seperti seorang yang tidur, fihi, di dalam masjid. Faktalama, kemudian ia mimpi main lato-lato. Oh, niatnya itikaf, tidur, begitu tidur mimpi main lato-lato. Bahasa. Karena udah lama nggak main ya. Ngasih. Main lato-lato. Orang tidur di dalam masjid kemudian mimpi. Nah, yang tahu-tahu kok lengket-lengket ini apaan? Wa ta'azzara, dan ia uzur. Khurujuhu, untuk keluar dari masjid. Habis begitu mau keluar masjid takut, karena masjidnya kebetulan belakangnya kuburan, depannya buat naruh keranda. Habis mimpi keluar takut. Li khaufin, karena takut. Min asasin, takut ada orang ronda keliling, takut dicurigai jadi maling. Pas pokoknya intinya takut aja. Habis tidur di masjid mimpi begituan, mau keluar takut. Ya semoga lah. Kalau darurat ya wis lah. Lakin yalzamuhu tayammum, akan tetapi yalzamuhu, wajib bagi orang tersebut at-tayammumu bihi, tayammum. Enggak ada bihinya ya. Lakin wajib yalzamuhu, bagi orang tersebut at-tayammumu, tayammum. Kalau mandi keluarnya takut, mungkin kamar mandinya jauh. Kalau zaman dulu kan mandinya di kali, tengah malam tidur di masjid kan takut, ya udah tayamum. In wajada ghaira turabil masjid, apabila dijumpai selain debunya masjid. Amma turabu, adapun debu kepunyaan masjid, wa ad-dakhilu fi waqifiyatihi, yang masuk dalam yang diwakafkannya. Ka'an kanal masjidu turabiyan,
seperti kondisi masjid itu turabian masih berlantai tanah. Fayahrumu maka haram atayammum mutayamum bihi dengan turab masjid, debu masjid itu wayasiku tapi sah. Ini agak sensitif ini. Jadi begini nih. Kalau dalam fikih Syafi'i itu memanfaatkan sesuatu yang diwakafkan untuk masjid tapi bukan untuk yang lain, itu kan tidak boleh. Makanya kalau kita mewakafkan sesuatu ke masjid, ya niatkan ya untuk masjid ya untuk umum. Biar nanti ketika dipakai oleh orang umum, orang yang memakai itu enggak kena hukum dosa. Misalnya kalau air masjid ini kan, kalau musola kita kan ya punya masjid musola sendiri. Misalnya ini pumpnya, airnya itu misalnya Pak Mansur misalnya yang nyediain air pump tapi dialirin ke musola sebagai wakaf. Maka ketika niat mewakafinya itu jangan hanya untuk masjid saja tapi untuk umum. Berarti siapa saja yang mau menggunakan ya silakan. Kalau diwakafkan hanya untuk masjid, nanti seandainya ada orang lewat kebelet kok dia menggunakan air pump itu, padahal dia nggak ada hubungannya dengan masjid, nggak mau sholat, nggak mau apa, dia kena hukum, nggak boleh. Maka ya niatinya untuk umum, selain untuk masjid juga untuk umum. Misalnya orang wakaf token listrik ini kan pemanfaatannya macam-macam ya. Ya niati aja untuk masjid dan untuk masyarakat umum. Seandainya ada orang yang mampir panas kemudian dia nyalain kipas, ngecas HP, nggak kena kesalahan hukum. Jadi niati untuk masjid dan juga untuk umum. Misalnya kayak waktu dulu kita mau beli bangku ya niatin itu untuk musola tapi juga untuk umum. Jadi siapa saja walaupun dia bukan jamaah musola mau pakai ya silakan, karena wakafnya untuk umum. Nah ini dalam kasus ini seandainya orang itu mewakafkan tanah hanya untuk masjid dipakai untuk tayamum oleh orang lain, maka dihukumi tidak boleh. Nah itu saking telitinya masalah wakaf. Makanya ketika kita punya harta mau diwakafkan ya diniatin bukan hanya untuk masjid tapi juga untuk umum, untuk siapa saja. Wal asasu yang dimaksud dengan asas tadi itu wa al-hakimu yaitu seorang petugas alladzi yatufu yang keliling bilaili di waktu malam. Security hansip. Dia mau keluar takut ada hansip. Yo wis darurat akhirnya tayamum. Walah ini selanjutnya ini seru ini. Tapi kayaknya ya bisa mungkin terjadi. Walau jamaah maknanya maksudnya apa? Pak Haji? Jamaah kalau Pak Haji menurut Pak Haji artinya apa? Kumpulan. Kumpulan. Iya. Kumpulan apa? Kumpul. Ya jamaah artinya aslinya kumpul, tapi itu artinya nggak ke situ maksudnya Pak. Walau jamaah zaujatuhu, seandainya seseorang kikuk-kikuk istrinya. Oh gitu loh, jima Pak Haji. Kalau teman saya bilang persatuan ini. Persatuan. Bangsa-bangsa. Persatuan. Andainya ada seorang laki-laki yang berhubungan seks dengan istrinya. Fihi di dalam masjid. Ada lagi aja. Ya misalnya orang ngungsi Pak Yosef. Oh iya. Masuk. Masuk. Iya orang ngungsi korban. Banjir korban. Nah, kalau udah seminggu, 2 minggu kan ya kepala kenyut-kenyut. Loh, Ramli tuh. Bisa satu selimut ya, nggak ketahuan satu selimut. Lah iya. Oh ya Allah, makasih Pak RW. Aduh. Mas RW, makasih. Makanan siang. Mantap. Makasih banyak Pak RW. Makasih. Ayo sudah noponola. Walau jama'a zaujatahu, kalau seandainya orang
berhubungan seks dengan istrinya fihi di dalam masjid. Lah kalau keadaan normal ya hanya orang stres lah ya. Lah ini kalau keadaan lagi ngungsi udah sebulan misalnya, nggak ada tempat lain selain. Lah kalau kelamaan jadi jerawat batu ya Pak Ustadz ya. Oh iya. Loh, oh iya. Bobot langsung mundur. Ya. Yo, nggak tahu belum dibaca lanjutannya baru sepotong gitu. Cuman kalau bahasan begitu kan Wahuma maroni dan keduanya maroni sambil jalan-jalan. Lu piye? Prakteknya gimana, Riz? Ya bu. Bagian udah mumet. Lah iya orang lagi begituan tapi sambil jalan. Kayak wedhus ya. Kayak wedhus berarti ya. Kalau kambing kadang kan begitu ya. Warna putih. Langsung begitu. Lam yahrum maka tidak haram loh. Malah orang haram. Prakteknya terus gimana ya? Jangan bayangin dong Pak Ustadz. Lah iya, lagi begituan kok sambil jalan. Mungkin ganti gaya kali. Ya, gimana? Ya bekerja. Ya, lah pura-pura nggak tahu. Jalan gimana ya? Oh, Pak Haji kebayangin ya, Pak. Udah rekor terus pindah lagi ganti piring. Nah, iya. Walau jama'a zaujatahu fihi wa huma marrani lam yahrum. Seandainya seseorang menjima istrinya di dalam masjid tapi ia dalam keadaan sambil jalan lam yahrum maka tidak haram, maka dihitung kayak orang sambil lewat tadi dulu. Begitu masuk pintu sini, celep gitu keluar pintu sono. Penawan. Kecret-kecretan kayak. Kecret-kecretan. Oh, penulis kitab ini kayak aneh-aneh ya. Kemarin sama sekali nggak kebayang loh ya. Lam yakrum maka tidak haram. Dibagi kiri ya. Pada kebayangin ya. Bener. Jangan dipraktekin, Res. Wa amma lau apa iya? Muksan. Adapun kalau kikuk-kikuknya kok diem, maksudnya nggak sambil jalan, yo di situ. Fihi di dalam masjid li udhrin, tapi karena ada udzur kayak tadi itu ngungsi udah berbulan-bulan. Ini kan udzur termasuk ya? Iya, kalau ditahan lama-lama takutnya lupa. Lupa caranya kan repot ya. Iya, ntar kursus lagi lah. Fa innahu yamtani'u, maka kalau itu diketahui ya Pak, yamtani'u dilarang, dicegah. Mujama'at gimana bacanya itu? Mujama'atuha hina idzin. Fa innahu yamtani'u, maka sesungguhnya kayak gitu itu ya yamtani'u, dicegah. Mujama'atuha berhubungan jima atau seks tersebut hina idzin dalam kondisi itu. Ya, kalau bisa ya jangan diumpet sekuat-kuatnya lah ya. Kalau nggak bisa ya Masa nggak ada semak? kali. Koyo banyak koyo. Diumpet lah. Wa minal masjid, yang termasuk bagian dari masjid itu sakhuhu, loteng. Iya, loteng. Wa ruhbatuhu, serambi.
Waraushanuhu jendela, wajidaruhu dindingnya, wasirdabun tahta ardihi, wasirdabun itu dan ruangan tahta ardihi di bawah masjid. Apa itu? Basement. Nah, termasuk bagian dari masjid itu ya lotengnya, serambinya, jendelanya, dindingnya atau basementnya. Itu basement itu sirdabun tahta ardihi, ruangan yang berada di bawah tanah. Berarti kan ya apa tadi? Basement ya. Itu kalau memang itu distatuskan masjid ya semuanya menjadi masjid. Tapi kalau saya pernah baca dalam kitab lain, wallahu alam, nanti saya ulang keterangan ini kalau saya salah takutnya. Teras masjid, teras kayak di Al-Muhajirin kan terasnya lebih luas daripada ruangan utamanya kan. Ada dalam keterangan kitab kalau nggak salah kitab Asbah wa Nadhair namanya. Itu kalau teras itu hukumnya kondisional. Teras masjid. Kalau dalam masjid memang mutlak itulah masjid yang disebut masjid itu dalamnya itu ruangan sholat. Kalau teras itu dikembalikan ke kita. Kalau kita menganggap teras itu bagian dari masjid, maka kita sholat tahiyatul masjid di situ sah. Di teras masjid, di halaman masjid. Tapi kalau kita tidak menganggap bagian dari masjid, maka kita sholat tahiyatul masjid di teras tidak sah. Misalnya bapak-bapak jamaah sholat Jumat kok datang nggak kebagian di ruangan dalam, di luar di teras, apalagi kayak di KBN ruangan dalamnya kecil, terasnya yang luas. Kalau kita menganggap luar itu teras itu tidak termasuk bagian dalam masjid, maka kita sholat tahiyatul masjid di situ tidak sah. Tetapi tadi ketika junub misalnya, maka tetap boleh berada di teras masjid. Kalau kita menganggap teras itu tidak bagian dari masjid. Tapi kalau kita menganggap teras itu bagian dari masjid, ketika junub kita nggak boleh di situ. Jadi ada plus minusnya. Kalau kita menganggapnya bagian dari masjid, maka tahiyatul masjid di situ sah. Iktikaf di situ juga sah. Tapi kalau junub tidak boleh di situ, di teras maksudnya. Tapi kalau kita menganggapnya tidak bagian dari masjid, maka tahiyatul masjid di situ tidak sah. Iktikaf di situ tidak sah. Tapi kalau junub boleh di situ. Tergantung kita sendiri ya. Tergantung kita milih mana. Tapi harus konsekuen. Secara pribadi ya, Ustaz ya. Iya. Menganggap itu. Nah, misalnya Pak Yosef menganggap teras Al-Muhajirin itu bagian dari dalam apa enggak? Kalau Pak Yosef memilih iya, bagian maka Pak Yosef tahiyatul masjid di teras sah, iktikaf di teras sah. Tapi kalau lagi junub enggak boleh di situ. Walaupun umpamanya Pak Yoko menganggap teras itu bukan dari masjid. Nah, Pak Yoko pribadi beda nih. Beda. Pribadi ya. Pribadi. Itu ada. Untuk selamanya sekali nganggap atau Yo kita berkeyakinan yo nggak harus konsisten. Giliran mau tahiyatul masjid di sini aja. Nggak konsisten. Bukan, maksudnya gini, kan kita sholat Jumat, umpamanya udah nggak ada tempat dalam nggak kebagian, Ya. di luar. Habis Teras. begitu Jumat besoknya datang lagi tuh bagian di dalam. Nah, yang dibahas ini terasnya bukan dalamnya. Iya, Teras. terasnya. Jadi sekali nganggap sehari, umpamanya Jumat ini. Ya seterusnya, sekali kita menganggap teras itu bagian dari masjid, ya terusnya sampai mati kita berkeyakinan seperti itu. Kita konsisten. Jadi nggak berubah-ubah, nggak bisa ya. Nggak berubah-ubah. Hari ini kita anggap ini bukan bagian. Bukan bagian karena kita lagi junub nih. Giliran besok mau itikaf, ya dari teras aja lah. Itikafnya sambil nudut. Udah lupa, udah seminggu lupa. Kita anggap Jangan lewat situ ntar lama. Kan itu batas dulu depannya teras. Iya, makanya dikembalikan ke kitanya. Kita menganggapnya teras itu bagian dari ruangan masjid atau tidak. Kalau kita memilih iya, ya konsisten. Kalau memilih enggak, ya konsisten. Masing-masing kita punya pilihan. Berarti kita harus menganggapnya iya. Ntar kalau lagi nggak dapat di dalam,
Di luar. Nah, tapi kalau lagi junub boleh di situ. Misalnya yang bagian teras samping musola tuh, yang buat samping. Nah, kalau udah menganggap itu bagian dari ruangan dalam, ya konsisten. Misalnya pas lagi habis kikuk-kikuk kali ya. Pengen ngerokok di buka musola, ngerokok dulu. Kemarin gue kayaknya gue bilang nih, masuk nih. Kagak sekarang gue. Kalau rokok mah bukan masalah. Begini, Iya. sambil buka baju. Wah. Iya. Kalau saya nggak mungkin lari-lari panas. Kadang-kadang kita suka nggak bagian di dalam gitu. Lah iya. Kita harus menganggap itu iya. Kalau kita menganggap iya, oke, sholat tahiyatul masjid di situ boleh, iktikaf di situ boleh. Tapi kalau lagi junub, jangan di situ. Jadi ada plus minusnya. Kalau kita nggak nganggep, ya oke silakan. Tapi kalau tahiyatul masjid di situ nggak boleh. Itikaf di situ nggak boleh. Tapi kalau lagi junub di situ, tadi yang pakai baju gini, keplek ini, monggo. Itu saat kalau musola dianggapnya masjid boleh apa enggak ya? Kadang-kadang orang masuk nih sholat tahiyat. Tahiyat apa itu? Ya tahiyat. Istilah musola itu kan hanya di kita. Oh. Di lain kita semuanya namanya masjid, hanya jami dan ghairu jami. Kalau al-muhajirin itu jami karena dipakai buat Jumatan. Kalau kita masjid ghairu jami. Nah itu kadang-kadang ada yang sholat tahiyat. Bagaimana nih ada tahiyat? Ya tahiyat masjid sama. Masjid juga, bukan tahiyat musola gitu. Hanya bedanya hanya sama-sama masjid, tapi yang satu masjid jami, yang satu ghairu jami. Jami itu yang dipakai buat Jumatan. Itu jami. Kalau ghairu jami itu yang enggak dipakai buat Jumatan walaupun masjidnya gede. Masjid di pesantren itu lama rata-rata enggak dipakai buat Jumatan walaupun masjidnya gede. Ya namanya masjid tapi ghairu jami. Kalau Jumatan masih di kampung. Di kampungnya walaupun kadang masjid kampung itu lebih kecil daripada masjid pesantren. Tapi menstatuskan masjid pesantren itu ghairu jami ya nama masjid juga. Ya itikaf di situ silakan, tahiyatul masjid ya silakan. Nah, hanya bedanya satu jami, satu ghairu jami. Ada istilah musola itu kan kita aja. Di Indonesia ini kan negara kaya bahasa. Musola, kalau di sini, kalau di Jawa langgar, kalau di Sumatera surau. Nah, Indonesia itu kaya bahasa. So gini Sad, tempo hari saya kan di Lampung tuh. Di Lampung ketika ada Idul Fitri ya. Begitu saya masuk, saya sholat gitu, saya tahiyat masjid. Nah begitu ini khotibnya bilangin, ini musola katanya nggak, setelah dia ceramah gitu, nggak ada tahiyat masjid. Kata dia begitu saya jadi bingung. Ini aja gimana nih? Lah yo Kita tahiyat masjid, tapi apa tahiyat musola? Udah tahiyat musola, kan gitu. iya yang ada istilah musola itu hanya di kita Indonesia. Kalau saudara-saudara kita coba yang keluar kayak di Arab dan sekitarnya, tetap nganggapnya semuanya masjid. Hanya jami dan ghairu jami. Jami yang dipakai buat Jumatan, ghairu jami yang tidak buat Jumatan. Kalau masalah ukuran bukan jadi ukuran, hanya status. Kalau jami itu biasanya memang harus ada izin dari pemerintah setempat. Untuk mengadakan Jumatan itu kan harus ada izin dari pemerintah setempat, yang membedakan cuma itu. Kalau istilah musola dan enggak itu ya tergantung. Iya waktu itu jadi saya jadi bingung. Kalau Pak Haji malah kan kalau di kampung saya nggak ada musola, adanya langgar. Makanya sholat jangan dilanggar. Musola katanya nggak ada tahiyat masjid, nggak ada tahiyat masjid. Ya, tahiyat musola emang nggak ada deh, ada masjid. Bingung jadi saya. Ya tentang musola diem aja duduk. Wallahu a'lam bishawab. Sampai tadi apa ya? Kalimantan Wasir dabun tahta adihi. Tadi bahasa ya. Jadi tetap ada tahiyat ini ya, masjid ya. Pokoknya statusnya masjid-masjid juga. niatnya sama. Nah, cuman status doang. Kalau orang kampung